Kata Yesus, darahku untuk pengampunan dosa. Segala akhir kehidupan orang diadili Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Allah, Allah sangat mengasihi Anda dan saya dalam damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, yang esa, para ulama Yahudi sangat merendahkan Yesus. Ulama-ulama itu meragukan Yesus bisa mengampuni dosa, darahnya bisa melenyapkan dosa. Mereka tidak percaya, apalagi tampilan Yesus sangat bersahaja, seperti kebanyakan orang Yahudi kala itu, di bawah jajahan Romawi. Yesus tidak seperti seorang imam. Bahkan Yesus kadang tidak punya uang sepeser pun. Ini terjadi ketika Yesus dan muridnya memasuki bait Allah. Oleh penjaga diminta memberi derma, seperti dikisahkan dalam Injil Matius 17 ayat 24-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Kata Yesus, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ya, walaupun Yesus dan muridnya tidak wajib karena bukan orang asing, namun inilah kerendahan hati Yesus, tidak ingin membuat batu sandungan, dan Yesus menghormati tiap manusia. Bagaimana Yesus tahu kalau ada 4 mata uang dirham di mulut ikan? Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah ilahi, adalah Tuhan, dan mengetahui semuanya apa yang ada dan akan terjadi di bumi kala itu, termasuk surga tentu saja. Ini bukti ketuhanan Yesus, seperti dikatakan ketika hendak naik ke surga kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus diberi kuasa atas segalanya yang ada di surga dan di bumi oleh Allah Sang Bapa. Segala kuasa itu termasuk perihal mati dan hidup atau keselamatan manusia. Itulah yang dalam setiap kesempatan mengajar, Yesus selalu menyerukan kebenaran Allah dan pertobatan, karena sesungguhnya kerajaan surga, hidup kekal itu ada dan sudah dekat dengan hadirnya Yesus di bumi. Matius 4 ayat 17 menulis, "Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kemudian dengan banyak perumpamaan, Yesus menceritakan hal kerajaan surga dan pengampunan dosa. Dalam Lukas 24 ayat 47 ditulis, "Dan lagi dalam namanya, yaitu Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Inilah 2 kesatuan yang Yesus kehendaki bagi umatnya, yaitu pertobatan serta beroleh pengampunan dosa. Artinya, pengampunan dosa itu pasti dan nyata hanya melalui Yesus, serta dimampukan hidup
dalam pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Yesuslah yang diberi kuasa oleh Allah sepenuhnya mengampuni dosa manusia melalui penyaliban. Matius 26 ayat 28, kata Yesus, "Sebab inilah darahku," melalui penyaliban, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kenapa disebut darah perjanjian? Karena Allah sudah membuat keputusan perjanjian demi pengampunan dosa bagi umatnya Israel kala itu. Harus ada korban domba jantan sebagai penghapus dosa. Tertulis dalam Imamat 19 ayat 22. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, kurban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Untuk diampuni dosanya harus ada imam yang mengadakan ritual pendamaian, harus ada kurban domba jantan sehingga diampuni dosanya. Sementara itu firman Allah tidak mungkin batal, kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 35. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Pula di dalam Matius 5 ayat 18, kata Yesus, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Artinya apa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Bahwa korban domba jantan untuk menebus dosa masih berlaku terus kala itu. Akan tetapi melalui kedatangan Yesus, kedua keharusan di kitab Imamat itu, yaitu imam dan domba jantan, telah digenapi oleh Yesus. Yesus menjadi imam besar untuk keselamatan manusia sekaligus kurban domba jantan. Dalam Ibrani 4 ayat 14 ditulis, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah." Yesus juga sebagai ganti domba jantan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Kitab Yohanes menulis, 1 Yohanes 1 ayat 7, "Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa yang ditangani oleh imam itu sekarang terwujud dalam diri Yesus sebagai imam sekaligus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Ya, hanya darah Yesus yang berkuasa mensucikan dosa manusia sehingga beroleh pengampunan dosa serta dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan selama masih di dunia, dan kelak beroleh anugerah hidup kekal di surga dan pengampunan dosa. Inilah yang harus diingat, bahwa dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup, orang-orang mati. Tertulis dalam Kisah Rasul 10 ayat 42.